Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi info update dan bisa dikatakan ini merupakan kabar baik mengenai P3K rekan-rekan ya. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya hingga akhir, jangan di skip agar rekan-rekan tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Dan itu gratis kok rekan-rekan ya. Namun sebelum kita lanjut, buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, jika mendengarkan suara-suara berisik, abaikan saja teman-teman ya. Harap maklum, berhubung hari ini atau saat ini adalah musim penghujan. Oke, kita lanjut saja ke informasi intinya. Nah, di sini admin akan bagikan informasi P3K yang mendapatkan undangan untuk mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2022. Di mana di sini kita bisa lihat Anda mendapat kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan 2022. Silahkan lengkapi dan ajukan data profil Anda. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, di mana di sini tertulis P3K dalam kurung 2021 dan sudah checklist hijau. Status NIK-nya juga checklist hijau dan pastinya memiliki NUP3 juga checklist hijau. Kualifikasi pendidikannya juga sudah checklist hijau. Dalam artian ini sudah berhak begitu rekan-rekan ya. Namun ketika rekan kita ini melakukan langkah selanjutnya dalam artian melengkapi profilnya, maka dia dikejutkan dengan tampilan seperti ini. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Mohon maaf, Anda tidak terundang sebagai calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 berdasarkan data cut-off 30 Januari 2022 dan surat edaran nomor 0248 sekian yang dikeluarkan atau tertanggal 4 Februari 2022 tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022 serta Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Nah, di sini sebelumnya itu dia berstatus P3K 2021 dan tiba-tiba setelah dia melanjutkan, dia itu melihat tampilannya langsung berubah menjadi guru honorer sekolah. Nah, di mana untuk guru honorer sekolah ini memang tidak diprioritaskan untuk ikut dalam pelaksanaan, begitu teman-teman ya, dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan ini. Jikapun ada yang tidak kedetek sebagai guru honorer sekolah rekan-rekan ya, maaf begitu dia mengajukan datanya, maka langsung mendapatkan notifikasi seperti ini, ditolak permanen. Dan mendapatkan catatan dari tim penilai, TMT di SIM PKB harusnya disesuaikan dengan SKP 3K di tahun 2021. Nah, berhubung SKP 3K tahun 2021 ini juga kan belum terbit rekan-rekan ya. Jadi untuk rekan-rekan yang lulus P3K dari guru sebagai guru honorer sekolah yang statusnya ya, maka dia itu nanti mendapatkan undangan khusus untuk ikut PPG, karena PPG itu nanti untuk yang lulus P3K akan menjadi pengganti latsarnya. Dan jikapun masih ada yang tetap ingin melanjutkan pendaftaran PPG-nya itu, maka dia diharuskan mendapatkan SK pengangkatan dari bupati, minimal ya dari bupati begitu, dan SK-nya itu berbunyi guru honorer daerah, bukan guru honorer sekolah. Jadi SK-nya itu paling tidak SK tingkat 1 atau provinsi ataupun tingkat 2 kabupaten atau kota, begitu teman-teman ya. Jadi rekan-rekan yang lulus P3K terus mencoba untuk mendaftar PPG terus ajuannya ditolak, jangan khawatir teman-teman ya, akan mendapatkan nanti undangan khusus. Nah, berbeda lagi kasusnya dengan rekan kita yang satu ini. Nah, ini dia rekan-rekan ya, ini juga seorang guru yang lulus P3K, dia juga mendapatkan kesempatan begitu atau undangan untuk
ikut dalam PPG dalam jabatan tahun 2022, dan jelas sekali dia itu P3K 2021. Ini sudah checklist hijau, ini karena jaringan. NIK-nya juga sudah checklist hijau, NUPTK-nya juga checklist hijau, kualifikasi pendidikannya juga sudah checklist hijau, yaitu S1. Dimana ketika ia ingin melengkapi profilnya, maka dia tampilannya seperti ini rekan-rekan ya. Nah ini tampilannya. Informasi dasarnya itu ini ada nama lengkap sesuai Dapodik, nomor pesertanya di Dapodik, NUPTK-nya ada, tempat tanggal lahir, jenis kelamin perempuan, dan status kepegawaiannya di Dapodik itu sebagai GTY atau PTY, dan jabatannya itu guru kelas. Nah ini teman-teman ya, dia itu berhasil untuk ikut PPG, dan dia tinggal memilih apakah melanjutkan atau tidak. Karena jikapun melanjutkan itu tidak jadi masalah, karena dia itu bisa lolos. Karena ini teman-teman ya, statusnya di sini, status kepegawaiannya itu sebagai guru tetap yayasan. Nah untuk PPG 2022 ini itu memang sasarannya salah satunya itu untuk guru tetap yayasan yang SK-nya dikeluarkan oleh yayasan. Nah kita bisa lihat sendiri aturan dari Permendikbud nomor 0248 yang dikeluarkan 4 Februari mengenai persyaratannya rekan-rekan ya. Nah kita bisa lihat di sini teman-teman ya, di persyaratan administrasinya itu langsung di nomor 3, di mana di sini berbunyi hasil pindai scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS. Jadi untuk yang PNS itu SK kenaikan pangkat atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2021 dan 2022 bagi guru non PNS, Terus SK tersebut dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota atau BKD untuk PNS. Sedangkan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Nah, selanjutnya di poin C ini bisa kita lihat ketua yayasan untuk guru tetap yayasan. Nah, rekan kita tadi itu kan terdaftar sebagai GTY teman-teman, atau guru tetap yayasan. Makanya dia tadi bisa lolos. Beda dengan yang pertama, dia itu terdaftar sebagai guru honor sekolah. Dan di poin D, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Yang pemerintah daerah paling tidak ini tingkat 1 atau dari bupati begitu teman-teman ya SK-nya. Jadi makanya ini yang membedakan rekan-rekan ya. Ini membedakan kenapa sama-sama P3K tapi yang satunya itu bisa ikut rekan-rekan ya. Bisa ikut, sedangkan yang pertama itu tidak bisa karena status kepegawaiannya. Yang satu adalah guru honor sekolah dan yang satunya adalah guru tetap yayasan. Seperti itu rekan-rekan ya. Dan lebih lanjut kita bisa lihat di bagian sini teman-teman ya. Nah ini dia, guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah. LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan diantaranya, yaitu linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi jurusan pada ijazah S1 atau D4. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama, disetujui jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4. Nah, nanti dia mendapatkan notifikasi disetujui jika semuanya linear. Nah, yang kedua adalah tolak permanen jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4 serta tidak memungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana hubungan internasional tidak linear dengan program studi PPG yang ada. Nah, ada juga yang mendapatkan notifikasi tolak perbaikan jika berkas tidak lengkap dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4 tetapi dimungkinkan adanya perbaikan.
Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPG guru kelas. Jika guru tersebut ingin mengikuti PPG, maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Tidak boleh PGSD, teman-teman ya. Nah, dan jadwalnya pun bisa kita lihat di sini. Ada namanya perbaikan berkas. Nah, di nomor 3 ada perbaikan berkas yang itu tertanggal 12 sampai 27 Februari. Terus verifikasi dan validasinya oleh petugas itu dimulai 12 Februari sampai 2 Maret nanti. Dan pengumuman hasil seleksi administrasinya itu ada di bulan 3, teman-teman ya, tepatnya tanggal 7 Maret. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan yang lulus P3K dan tidak mendapatkan undangan atau mendapatkan undangan tiba-tiba mendapatkan notifikasi tidak layak, nah bersabar saja karena nantinya jika SK-nya sudah keluar, insya Allah itu akan mendapatkan undangan khusus seperti itu. Dan jika pun rekan-rekan itu lulus P3K dan rekan-rekan sebelumnya sebagai guru tetap yayasan di Dapodiknya atau statusnya sebagai guru tetap yayasan, boleh melanjutkan rekan-rekan ya, karena itu masuk dalam prioritas. Jadi inilah keuntungan guru ASN P3K, teman-teman ya, keuntungan ASN P3K karena ada yang mendapatkan undangan khusus nantinya dan ada juga yang sudah bisa langsung mengikutinya sekarang. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.